Puji Tuhan. Ambil Alkitabnya, kita belajar firman ya. Saya ini orang yang jarang nangis, tapi kalau dalam hadirat Tuhan bisa cengeng, gampang terjamah. Biarkan hati itu terus lembut ya. Janganlah hati kita seperti batu. Apalagi ada semak duri, semak belukarnya, itu semua harus keluar. Supaya tempat kita itu subur untuk ditanami sesuatu yang sorgawi. Saya tahu Tuhan punya rencana tidak akan gagal dalam kehidupan Anda. So please, stop seeing your circumstances. Stop looking at them. Berhenti untuk melihat keadaan Anda. Lihatlah kepada Tuhan. Kalau Anda melihat kepada Tuhan, Anda akan berjalan di atas air itu. Di atas kemustahilan. Saya percaya, hadirat Tuhan sekental ini tidak mungkin ujungnya itu ada sia-sia. Pasti ada mujizat bagi setiap orang. Tuhan kita itu ajaib. Apa yang merupakan ajaib bagi kita itu ordinary buat dia. Itu biasa. Jadi kalau kita pergi ke kantor, kerjaan sehari-hari, no big deal, nggak ada yang istimewa. Kalau Tuhan pergi ke kantornya, Allah kita bekerja di tempat yang tidak terlihat, maka akan terlihat di dalam kehidupan kita. Mulai terjadi satu persatu mujizat. So take heart. Jadi kuat. Jangan ada satupun di sini yang lemah lesu. Letih lesu berbeban berat. Tuhanmu mengangkat bebanmu. Ya. Nah, sekarang kita pelajari dari sisi kita. Peran kita apa? Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu tidak berbuat sesuatu. Karena dia sayang sama kita, dia selalu bekerja sama. Bedanya Roh Kudus dengan roh jahat apa? Orang yang kena roh jahat itu kesurupan. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah menyurupi seseorang. Roh Kudus bahkan tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu rindu bekerja sama. Seperti ayah dan anak di workshop, katakan mereka lagi buat prakarya. Papa dengan heavy duty tools-nya, dengan alat-alat berat. Anak di sebelah sana ikut ketok-ketok sesuatu yang tidak berarti, tapi papanya libatkan dia dalam pekerjaannya. Supaya nanti kalau jadi, entah bikin perabotan mungkin, atau bikin sesuatu yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, sang ayah bisa berkata, kami berdua yang membuatnya. Mujizat itu tidak pernah hanya Tuhan. Kita dikasih peran. Supaya nanti ketika terjadi, bukan kita curi glory. Supaya nanti ketika sudah lewat dan kejadian, Bapa di sorga bisa dengan bangga berkata, Yesus Kristus ngomong begini, kami yang membuatnya. Dan dia akan tepuk pundak Anda dan berkata, inilah anakku yang taat. Padahal mujizat itu gak ada hubungan sama kita. Itu Tuhan semua yang buat. Lalu peran kita yang kecil itu apa? Nah itu jangan sampai dilewatkan. Karena itu saya ingin sekali memberikan judul hari ini, bertumbuh secara sengaja. Di masa-masa seperti ini, janganlah kita stagnan. Satu hal yang tidak boleh di lockdown adalah iman. Ya, bertumbuh harus secara sengaja. Justru di masa-masa seperti ini, kita bukan hanya berbuah pada musimnya, tapi harus sengaja bertumbuh. Iman kita harus naik terus. Jangan ada yang terpuruk. Jangan biarkan keadaan mendikte Anda. Jangan biarkan setan membuatmu jatuh. Bertumbuh itu harus secara sengaja. Kita harus membandel untuk bertumbuh ke arah Tuhan. Ya, kita lihat di ayat Matius pasal 13 ayat 18. Matius 13, perumpamaan tentang seorang penabur, ada 4 macam tanah. 4 jenis tempat untuk ditaburi. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kita langsung aja ke artinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kembali ke ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini kepada setiap orang yang mendengar firman. Anda dengar firman nggak? Ya, kalau gadget Anda tidak mute atau dalam mode diam,
berarti kan Anda bisa dengar suara saya. Di balik suara saya ini, saya yakin ada suara Roh Kudus kalau Kristus yang saya beritakan. Kalau firman yang saya taburkan, saya hanyalah channel atau saluran. Sumbernya itu supranatural. Saya bacakan sekali lagi, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Jadi yang Anda dengar ini sekalipun kata-kata keluar dari mulut manusia, esensinya itu supranatural. Karena benihnya itu kerajaan sorga. Jangan remehkan firman loh ya. Kalau saya menyampaikan filsafat manusia tidak ada kuasa, hanya positive thinking saja. Kalau yang saya beritakan adalah diri saya, maka semua berujung sia-sia karena manusia hanya debu tanah. Tapi kalau yang saya bagikan ini, bumi langit boleh berlalu, tapi firman Tuhan seiota pun tidak akan tanpa digenapi. Hati-hati. Berarti yang Anda terima ini sifatnya adikodrati. Sifatnya supranatural. Suara sama yang berbunyi ketika bumi belum berbentuk apa-apa atau kegelapan dan hanya perairan. Jadilah terang, terang jadi, matahari pun muncul pada tempatnya. Lalu manusia diciptakan. Yang Anda dengarkan ini adalah kuasa penciptaan yang sama. Firman Tuhan di mulut kita, asal itu firman Tuhan, sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah. Karena Allah lah yang punya firman, bukan manusia. Ya kan? Karena itu, berimanlah pada firman itu. Berimanlah, percayalah pada benih itu. Ya. Mutiara dari mulut babi, kalau itu berlian, sama harganya. Kalau itu emas per kilo juga universal nilainya. Mau keluarnya, mau emas itu jatuh di selokan, kena lumpur, kena kotoran, tetap per gramnya sudah ditentukan oleh dunia. Jangan lihat salurannya. Saya membuka sepatunya pun tidak layak. Channel-channelnya, lalu sekarang ada IG, YouTube Live, semua itu kan hanya sapu tangan Paulus, hanya saluran saja. Berimanlah pada benihnya. Bagi Anda yang selalu mengikuti di masa pandemi ini online, ibadah online kami termasuk saat teduh seperti ini, Anda sudah rajin ditaburi. Gak mungkin gak terjadi sesuatu, butuh iman untuk kita begini loh. Bahkan kita perlu iman yang gede banget untuk percaya sesuatu gak akan terjadi. Firman ini yang sudah Anda dengar minggu per minggu, setiap hari Rabu, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, Anda ditaburi melulu. Diemin aja pasti tumbuh. Firman Tuhan itu lebih subur dari kangkung. Karena sifatnya supranatural, yang punya benih itu kuasa. Have faith in the seed. Don't have faith in yourself. Don't have faith in me. Jangan beriman pada saya. Jangan beriman pada kami. Membuka tali kasutnya aja kami nggak layak. Kami nggak bisa. Jangan beriman pada diri sendiri. Jangan beriman pada situasi. Berimanlah pada benih itu. Have faith in the seed. The seed is the word of God. Benih itu firman Allah. Dan firman itu berkuasa, maha kuasa. Supranatural sifatnya. Makanya dikatakan yang mendengar firman tentang kerajaan, bukan bumi, sorga. Itulah sumbernya. Have faith in the seed. Gak mungkin gak terjadi sesuatu. Jadi jangan mau ditipu sama setan. Hidupmu gak akan kemana-mana. Muter-muter melulu. Hanya karena kita belum melihatnya, beriman dulu. Kalau kita belum bisa beriman dengan sesuatu apa, berimanlah pada firman terlebih dahulu. Percaya bahwa apa yang Anda terima itu sifatnya supranatural. Ya. Nah, lalu dikatakan di ayat ini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga ayat 19 tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Oke? Siap-siap. Tanah tipe yang pertama. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, bertumbuh harus secara sengaja. Apa peran kita? Tulis nomor 1. Perhatikan cara menerima. Itu dia. Perhatikan dulu cara kita menerima firman Tuhan. Jangan acuh dan acuh. Jangan WO sebelum kita menerimanya. Banyak orang itu gak muncul ketika harusnya menerima roti dari sorga. Entah karena waktu kita mendengarkan firman, atau pas baca Alkitab, mendengarkan firman kita tertidur. Ada orang yang kan suka tidur di gereja. Ya kan Tuhan gak maksa.
Roh Kudus tidak membuat kesurupan. Dia nggak akan tembus telinga Anda, dia mengetuk hati. Kalau Anda tertidur ya firman nggak masuk lah. Karena kita juga butuh akal budi untuk mencerna. Ada orang yang WO, jadi belum turnamennya belum ada, sudah nggak hadir alias absen. Alkitab nih nggak pernah dibuka, ditutup melulu. Gimana Anda bisa ditaburi? Kalau dibuka plastiknya aja belum sempat. Gimana kita bisa makan? Ya kan? Kalau yang namanya kita makan sesuatu di dalam paketnya, kalau paketnya nggak pernah dibuka. Gampang lah. Kalau kita memang mau betul-betul bertumbuh secara sengaja, ditaburi firman dan mengalami mujizat Allah, turn to your Bible, open to its pages. Buka dulu. Perhatikan cara Anda menerima. Beberapa orang sama sekali nggak menerimanya dari awal. Karena tidak membuka diri. Ada juga yang acuh tak acuh. Ada yang meremehkan. Emangnya firman bisa solve my problem gitu? Bisa selesaikan permasalahan saya? Loh, sama dengan orang begini loh. Orang pusing lalu kita ambil obat. Atau penurun panas kalau kita itu demam tinggi. Emangnya ini bisa langsung saya masuk ini langsung turun panasnya? Anda harus yakin bahwa obat itu dibuat oleh farmasi, dibuat oleh industri, untuk supaya kena kesasaran. Itu ada khasiatnya. Sedangkan obat ada efek sampingnya, firman tidak ada. Obat itu natural, bahkan kimia. Firman ini supranatural. Harusnya Anda yakin kalau Anda mendengarnya, nggak perlu iman besar masuk ke hati Anda, akan tumbuh iman. Asal Anda menerimanya, pasti terjadi sesuatu. Jangan remehkan dulu, jangan acuh tak acuh. Ada beberapa orang gengsi. Dia bukannya remehkan, tapi dia gengsi untuk mengakui bahwa firman itulah yang dia butuhkan. Enggak lah. Mau juga enggak mau juga enggak berani. Jangan. Kalau kita itu menerima firman Tuhan, harus dengan sikap hati yang haus dan lapar, dan mau percaya. Saya nggak bilang sikap hati yang percaya, banyak orang tidak memulainya dengan percaya dulu. Tapi mau percaya, mau belajar, mudah diajar. Yang pertama itu, benih yang ditabur di pinggir jalan, belum masuk ke tanah, sudah dimakan sama burung-burung liar. Perhatikan firman itu jatuh ke tanah seperti apa di hidupmu. Jangan ditabur sembarangan. Dan juga jangan sembarangan terima taburan. Saya ulang, bagi yang menabur, jangan menabur sembarangan. Tetapi bagi yang ditaburi, jangan mau sembarangan menerima asal-asalan. Ya, gampang lah. Serius dong. Perhatikan caramu menerima. Itu akan mempengaruhi kita. Orang yang betul-betul memperhatikan di kelas, mungkin nggak perlu les-lesan. Mungkin. Kalau dia benar-benar dengarkan, dia akan dapat semua. How you listen will determine what you learn. How much you learn. Bagaimana kita mendengarkan akan mempengaruhi bagaimana kita belajar atau apa saja yang telah kita terima. Akan sangat menentukan apa yang kita bisa mengerti. Akan sangat menentukan our understanding. Jadi yang nomor satu, benih yang ditabur di pinggir jalan mengajarkan pada kita untuk memperhatikan cara kita menerima firman. Jangan di pinggir jalan. Jangan asal-asalan. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Baru terima langsung happy ya. Tapi kita lihat ayat 1. Tapi ia nggak berakar sih. Tahan sebentar, nggak punya stamina. Lalu datang penindasan, penganiayaan, sedikit kesusahan. Karena firman itu, orang itu langsung segera murtad alias menyerah. Ya, bertumbuh secara sengaja, mengalami mujizat, memfasilitasi diri kita untuk menerima janji Allah. Itu pertama-tama perhatikan cara kita menerima. Yang kedua, beri komitmen. Kepada apa yang Anda dengarkan itu beri komitmen. Jangan takut berkeringat. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum berdarah-darah, kata firman Tuhan di Ibrani. Berdarah-darah pun kita belanin. Karena kita tahu firman is worth it. Firman itu nilainya kekal. Kepada apa yang Anda dengar, beri komitmen. Jangan takut untuk berusaha. Kita nggak bisa menumbuhkan benih itu tumbuh sendiri. Tapi usaha kita hanyalah menjaga hati kita subur untuk ditaburi. Beri komitmen, supaya firman itu bisa bertumbuh leluasa dalam kehidupanmu, hingga penggenapan yang tak terhingga.
Not only how you listen, tapi how willing are you to put effort. Bagaimana kita, serela apa kita ini mau berusaha. Kita nggak bisa berusaha untuk menumbuhkan firman sekali lagi ya. Tapi kita bisa berusaha untuk menjaga hati dengan segala waspada. Karena kita tahu dari sana pertumbuhan. Oke? Beri komitmen. Lalu kita lihat ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga nggak berbuah. Yang ketiga, singkirkan gangguan. Tulis itu. Ya. Singkirkan gangguan. Kalau kita tahu ya, kita terima firman lalu ada sesuatu yang mengganjal di hati. Entah sesuatu yang kita sadari atau yang belum kita sadari hingga kita masuk lebih dalam hadirat Allah, baru diwahyukan. Ternyata aku tuh masih begini. Tapi khususnya hal-hal yang perlu disadari, langsung harus kita perhatikan. It will demand our immediate attention kalau sesuatu itu kita sudah menyadarinya. Oke? Maksud saya adalah singkirkan gangguan. Kalau Anda terima janji Tuhan, firman Tuhan, dan itu akan terjadi sesuatu di hidupmu. Anda tahu itu berharga, itulah solusinya, itulah mujizat yang Anda tunggu-tunggu. Lalu Anda tahu ada sesuatu yang mengganjal, yang memisahkan Anda dari kasih karunia Tuhan, entah itu akar kepahitan atau apa, cepat ampuni. Jangan tunda ketaatan. Orang yang mau mengalami kuasa Tuhan, dia akan pintar secara rohani. Dia akan segera singkirkan semua distraction atau gangguan. Bukannya firman itu perlu kita tumbuhkan, bukan. Tapi kita akan ambil segala sesuatu yang menantang firman itu untuk bertumbuh dalam kehidupan kita atau menunda. Menunda ketaatan, itu menunda penggenapan. A delayed obedience is delayed glory. Ketaatan yang ditunda adalah kemuliaan yang tertunda. Cepat singkirkan. Percuma buang-buang waktu, bukan cepat lambat kita harus taat. Ya, dan jangan main-main dengan dosa. Tapi itu cuma dosa kecil. Apa artinya? Sekarang kecil, semak belukar semuanya begitu. Pada waktu kanak-kanak, ya, lalang dan gandum, tahu kan ayatnya? Nanti ya di perikop berikutnya ada dibahas itu, tapi saya nggak bahas sekarang. Lalang dan gandum itu diberitahu oleh Tuhan kepada malaikatnya, jangan dicabut sekarang, karena pada masa kanak-kanak lalang mirip gandum. Jadi awal mulanya dosa kecil itu rasanya bisa blending dengan lifestyle, holy lifestyle kita, atau dengan yang namanya gaya hidup suci. Nggak apa-apa, tidak mengganggu. Sekarang di masa kanak-kanak, besarnya jadi teroris. Singkirkan sekarang. Mau bunuh ular, jangan tunggu kobra. Waktu dia menetas telur itu, segera diinjak. Ini dia yang ditaburkan di tengah semak duri. Jangan main-main dengan ini. Ini bisa mencekik firman. Padahal firman itu maha kuasa. Tapi di dalam hatimu yang manusia, bisa dicekik firman itu. Bukan firmannya yang mati. You and me yang mati. Dan tidak melihat firman itu terjadi. Jadi yang mati bukan firmannya. Firman tidak bisa mati. Firman itu kekal. Benihnya itu powerful. Tapi kontainernya, kirbat anggurnya yang membocorkan expensive wine. Membocorkan anggur mahal itu. Semak itu akan membunuh hatimu. Jangan main-main dengan dosa. Singkirkan gangguan. Inilah yang dimaksud bertumbuh secara sengaja. Yang terakhir, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ini yang kita mau kan? Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Yang terakhir ini yang paling gampang sih. Karena memang di luar jangkauan kita. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Easy kan? Jangan ragu, jangan bimbang. Dan juga jangan berpikiran kecil ya. Kalau kita sudah lakukan 3 di atas, memperhatikan cara kita menerima, kita memberi komitmen kepada apa yang kita dengar, dan kita singkirkan gangguan, supaya firman tidak ada tantangan. Yang 4, serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Jangan berpikiran kecil kalau sudah di titik ini. Berpikirlah yang besar. Coba saya ajak Anda ke matematika Tuhan. Hitung-hitungan sama saya ya, siap-siap kan, udah makan. Ada yang 100 kali lipat, luar biasa itu.
100 kali lipat itu 100% bukan? Bukan. 100% ya 100%. 100 kali lipat bukan 100%. Jangan yang muluk-muluk tinggi-tinggi. Yang rendah aja, paling sedikit aja, minimalis. Ada yang 60 kali lipat. Lumayan. Ada yang 30 kali lipat. Oke, kita hitung-hitungan 30 kali lipat ya sama saya ya. 30 kali lipat bukan 30%. 30 kali lipat bukan 300%. Coba kita main kuadrat. Lipat kan? 2 dilipat gandakan berapa? 4. 2 kuadrat. 4 dilipat gandakan berapa? 4 kuadrat. Masih ingat matematika nih. 16. 16 kuadratkan. Pada waktu Anda kuadratkan 16. Waktu 2 masih pertama, 4 kedua, 16 dikuadratkan. Itu baru 3 kali lipat, belum 30 kali lipat. Coba kuadratkan 30 kali, mulai dengan angka 2. Kalkulator Anda meledak. Don't undermine the small seed of the word of God. Benih. Rasanya apa artinya dalam situasi Anda, sebuah firman janji Anda dengar online lagi. Anda mendengarnya begitu. Jangan remehkan, itu ujungnya bukan hanya memindahkan gunung. Kalkulator Anda, saya bukan bicara tentang harta dunia, perhitungan Anda akan meledak di luar dugaan. Apa yang hanya bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nggak akan masuk ke akal. Nggak akan masuk ke akal. Makanya berpikiran besar. Jadi saya ngerti sekarang. Ternyata firman itu simple loh. Tuhan kasih saya ayat firman seperti nggak lama yang lalu saya ajarkan tentang bersyukur. Siapa siap syukur, dia siap tempur. Simple sekali. Syukur emangnya bisa apa? Dalam kasus Paulus, membuka pintu penjara seluruh tahanan. Khususnya, kepala penjara seluruh isi keluarganya. Bertobat terima Tuhan, menjadi cikal bakal gereja Filipus. Bersyukur saja bisa begini. Yes, betul. Anda jangan remehkan. Kalau satu titik itu bom atom atau nuklir sorgawi, itu bisa memporak-porandakan neraka dan menunggang balikkan semua perakiraan manusia dan bisa mengubah dunia. Just one word from God. Just one word. Tidak perlu satu khotbah, satu pesan. Tidak perlu satu kalimat. Satu kata, bahkan satu huruf aja dari Tuhan bisa mengubah seluruh kehidupanmu. Itulah kuasa Dia yang memberi 30 kali ganda. Jangan minta 100 kali ganda dulu. You're not ready. I'm not ready. Minimalis Tuhan itu maksimal tak terhingga buat kita. Bagaimana dengan maksimalnya? Satu-satunya cara untuk bisa menikmati Tuhan yang maksimal itu hanya berkata, how great thou art. Engkau maha besar ya Tuhan. Tak terselami hikmat-Mu. Dimulai dengan jangan remehkan firman yang Anda terima. Hanya satu ayat, Pastor Philip, atau hanya satu kata saja. Jangan remehkan, karena sumbernya itu sorga. Bertumbuh secara sengaja di masa pandemi ini. Janganlah imanmu jadi kecil maupun stagnan. Jangan putus asa. Saya kasih review terakhir, lalu kita selesai. Bertumbuh secara sengaja, poin pertama, perhatikan cara menerima. 2, beri komitmen. 3, singkirkan gangguan. Terakhir, serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Dan pada waktu kita masuk dalam hubungan yang sangat intim dengan Roh Kudus, waktu itulah firman itu bertumbuh pesat-pesatnya. Letakkan tangan di dada, mari kita sekali lagi hampiri tahtanya.